anaknya atau umroh di usia berapa? Si biaya anak-anak atau bayi ketika umroh. Tawaf di bawah kan nggak boleh pakai stroller ya. Strollernya ditaruh di mana ya? Nanti di sana apa ada ruang laktasi nggak ya? Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga Mahasiswa. Jadi kita mau retake ulang video yang ini karena banyaknya orang yang komen seperti ini. Baik, jadi sebelumnya kami mohon maaf karena kemampuan kami dulu belum terlalu aware dengan editing video, jadi justru malah backsoundnya kekencengan daripada suara aslinya. Jadi sekarang kita retake ulang ya, dengan harapan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar vlog kita tahun lalu terkait dengan teknis umroh bersama bayi atau juga anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim, let's check this out. Oke, pertanyaan yang sering muncul itu anaknya atau umroh di usia berapa? Di video yang tahun lalu, alhamdulillah anak kami umroh di usia tepat 1 tahun. Dan di umroh yang kemarin, alhamdulillah anak kami di usia 5 tahun. Jadi daftarnya dari kapan? Ketika umur 1 tahun itu kami daftar di usia anak kami 2 bulan. Dan di umur 5 tahun kami daftarnya di 1 tahun sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul terkait dengan biaya. Berapa sih biaya anak-anak atau bayi ketika umroh? Mungkin seperti di beberapa tempat itu bayi di bawah usia 2 tahun itu akan mendapatkan diskon atau kortingan. Karena mungkin ini berkaitan dengan biaya pesawat. Karena pesawat itu biasanya baru dibebankan di usia 2 tahunan. Tapi terkait visa, fasilitas selama di sana, mungkin itu yang dibebankan ke anak kami. Sedangkan di atas 2 tahun, seperti anak kita kemarin, itu sudah full bayarnya. Cuma mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan di bawah 5 tahun atau 3 tahun. Dari beberapa travel memang ada yang tetap dapat diskon. Jadi memang kita bisa koordinasikan dengan pihak travel terkait. Kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya terkait dengan stroller. Bun mau tanya, stroller pas naik pesawat kena charge lagi enggak? Dan disimpan di mana saat flight? Jadi di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan stroller yang cabin size. Karena apa? Karena kalau stroller cabin size itu lebih praktis, jadi kita bisa menggunakan si stroller itu sampai di depan pintu pesawat. Stroller ini bisa ditaruh di kabin kita. Kabin itu maksudnya di atas kursi kita. Itu kan ada kayak kabinnya. Nah di situ kalau yang cabin size. Sedangkan kalau stroller yang tidak cabin size berarti kan dari sisi ukuran lebih besar, dari sisi packaging juga lebih besar. Itu biasanya di bagasi. Gitu. Dan mungkin kalau di bagasi itu agak lebih riskan dengan benturan koper-koper yang lain, jadi itu harus di wrapping. Sedangkan kebutuhan yang cukup melelahkan ketika kita naik turun pesawat adalah jarak dari pesawat ke imigrasi atau keluar dari bandara itu cukup jauh gitu. Jadi memang sebaiknya yang cabin size dan sehingga bisa dipakai untuk anak kita warawiri di bandara. Pertanyaan kedua, boleh nanya nggak Bun, kalau tawaf di bawah kan nggak boleh pakai stroller ya? Strollernya ditaruh di mana ya nanti? Baik, ini juga pertanyaan yang sering muncul. Ketika kita bawa stroller, kita ada 2 pilihan. Oke, yang pertama aku mau jelasin yang di Mekah dulu ya. Kalau di Mekah itu kan kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu posisinya ada di beberapa tempat. Satu yang dekat Ka'bah langsung di Mataf, dekat Ka'bah. Nah, di sini tidak boleh ada stroller ataupun kursi roda sama sekali. Kalau mau harus naik di beberapa lantai di atasnya. Entah itu lantai 2 maupun lantai 3 atau rooftop. Itu kita tenteng. Di umroh pertama, karena kita bareng rombongan, kita tenteng. Terus baru syai. Kalau syai mau di lantai manapun boleh pakai stroller maupun kursi roda, karena nanti ada jalurnya sendiri di tengah.
Itu kan umroh yang bareng sama rombongan. Kalau umroh-umroh yang badal atau umroh yang kita nambah sendiri itu kita udah langsung pisah dari rombongan dan kita langsung di lantai 2, jadi full menggunakan stroller. Walaupun minusnya adalah putaran kita jauh lebih luas atau lebar, jadi kayak nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi memang lebih capek kalau pakai stroller, tapi anak-anak, terus juga kita nggak desek-desekan dengan enteng stroller itu sih. Bun mau tanya, aku mau bawa anak umur 2 tahun, terus adik aku juga bawa anak 9 bulan. Kira-kira mending bawa stroller masing-masing atau bisa gantian aja? Saran aku untuk ayah bunda yang mau membawa si kecil bersama dengan saudaranya juga yang bawa anak-anak kecil, saran aku satu anak satu stroller. Karena apa? Karena ibadah umroh itu ibadah fisik ya. Kita sendiri aja capek gitu, apalagi kita harus membawa anak-anak. Nah, stroller itu fungsinya untuk apa? Ketika kita lagi capek, anak itu bisa ditaruh di stroller, terutama kalau waktu tidur, karena anak tidur sama anak lagi bangun itu lebih berat waktu tidur kan. Nah, gimana kalau misalkan strollernya cuma satu yang tidur 2 anak, itu kan lebih repot. Jadi pasti akan ada yang tertahan, kayak misalkan berhenti dulu atau nunggu anaknya bangun, itu akan menghambat atau memperlama proses umroh kita. Maaf Bun, mau tanya, ketika umroh kan strollernya tidak boleh dibawa, jadi dititip di mana? Bila berkenan dibalas, karena insya Allah mau berangkat bawa anak juga. Jadi tidak ada penitipan, tidak ada satupun masjid yang ada penitipan strollernya, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, kalau Masjid Nabawi itu kita cukup sampai di depannya aja, kita nggak bisa masuk bawa stroller. Kalaupun kita mau masuk bawa anak kita, stroller taruh di depan dan Allah alam itu nasibnya gimana gitu. Jadi kalau saran aku sih, kalau di Madinah sih nggak usah pakai stroller. Kalaupun mau pakai stroller ya itu harus di depan aja. Kalau sholat di Masjid Nabawi bawa stroller boleh nggak? Tadi juga sudah dijawab, boleh tapi di luar, karena tidak ada yang bisa menjaga keamanan stroller dan tidak ada tempat untuk naruh stroller di area Masjid Nabawi. Kamu mau tanya, berarti selama tawaf di dekat Ka'bahnya itu strollernya kita bawa tenteng-tenteng gitu, terus yang baru syai baru boleh dipakai ya? Iya, betul. Kalau mau tawaf di dekat Ka'bah atau di Mataf. Tapi kalau memang ayah bunda pengen yang full stroller, baiknya di lantai 2 atau 3. Kamu tanya, untuk di bandara pas check in counter yang bilang bahwa stroller bisa masuk, ia bilang bahwa stroller bisa masuk bagasi, terus sama ambil mikot langsung menuju hotel, boleh makan dulu baru lanjut tawaf atau setelah ke hotel langsung lanjutkan rangkaian umroh. Terus untuk Bukit Sofa Marwah di gate berapa ya? Sebelah mananya Ka'bah? Semoga saya, suami dan anak bisa ke sana juga, amin. Ini pertanyaan banyak ya. Jadi saya mau jawab yang pertama. Untuk di bandara, di check-in counternya itu, ketika memang kita strollernya stroller kabin, itu bilang aja ini stroller kabin dan ini mau kita masukin ke kabin, itu boleh. Terus ambil mikotnya langsung menuju ke hotel, boleh makan dulu atau enggak? Boleh. Bahkan kemarin waktu kita umroh Ramadan, kita bahkan bermalam di hotel dulu karena agar kita fit juga, kita bisa sahur juga. Bisa saja dipaksakan langsung waktu itu umroh, tapi melihat fisik kita yang memang turnya waktu itu dari Dubai, Jordan, Palestina, Madinah baru ke Mekah, dan situasinya adalah 10 hari terakhir di Mekah itu benar-benar crowded, jadi kita memilih untuk bermalam dulu baru paginya kita umroh. Atau setelah ke hotel langsung melanjutkan rangkaian umroh, itu balik lagi tergantung pihak travelnya ya. Tapi untuk makan istirahat dulu itu boleh, selama larangan-larangan dari umroh itu tetap terjaga. Terus untuk Bukit Sofa Marwah di gate berapa ya? Waduh, untuk gate-nya saya kurang tahu, tapi yang jelas itu ada di sebelah kanannya Makom Ibrahim.
nanti di sana Bunda pasti insya Allah akan tahu lah ya. Saya mau jelasin juga kalau gate-gate-nya berapa. Gate-nya tuh banyak banget. Serius, kita bisa yang masuk dari pintu gate 1 misalkan, bisa keluar dari pintu gate 99 tuh bisa juga. Karena saking banyak pintu. Lanjut ke apa bawa diapers dari Indonesia atau bisa beli di sana? Di Indonesia pasti harus bawa ya. Tapi mungkin secukupnya aja. Kalau memang ayah bunda pengen nggak mau ribet atau kopernya terbatas, bisa beli di sana. Tapi kalau dari sisi harga sudah pasti di sana jauh lebih mahal. Kak bisa spill nggak itu hotel yang di Madinah yang ada dapurnya? Soalnya insya Allah kita mau umroh bawa anak 2 tahun. Kak spill penginapan yang ada mesin cucinya itu dong yang di Madinah. Oke baik. Biasanya memang di hotel-hotel di Mekah maupun Madinah itu menyediakan layanan untuk cuci dan juga jemur ya. Cuci, jemur, tadi apa lagi sih? Oh, kalau area dapur itu kemarin kebetulan saya lupa banget kita ada di hotel mana karena itu udah 5 tahun yang lalu. Tapi gini, kalau misalkan ayah bunda berangkat menggunakan travel, nggak bisa request mau di hotel mana gitu loh. Ayah bunda harus ngikutin hotel yang ada di ketentuan travel yang ayah bunda pakai. Jadi kalaupun nanya hotel kita di mana itu kemungkinan besar nggak bisa request gitu loh. Jadi kalau mau yang ada di tempat cucinya atau dapurnya itu tanyakan lagi ke pihak travel ada atau tidak. Dengan kendala yang seperti ayah bunda alami, sebaiknya menggunakan paket yang mana yang mungkin menyediakan kamar-kamar tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau bawa bayi 1 tahun waktu kita sholat gimana ya Kak? Harus pakai tali anti hilang nggak supaya babynya nggak merangkak jauh-jauh? Pertanyaan yang bagus. Jadi memang di usia anak 1 tahun kan itu mereka lagi belajar jalan, lagi aktif-aktifnya juga. Nah, pengalaman kami di umroh yang 2019, anak masih umur 1 tahun itu kita nggak pakai tali-talian karena anaknya juga baru bisa melangkah 1-2, jadi mungkin nggak akan jauh. Kita taruh anaknya aja di stroller. Kebetulan Masya Allah Tabarakallah kita itu di sana banyak-banyak aja minta doa sama Allah agar dimudahkan, dan alhamdulillah anak itu setiap jam-jamnya sholat itu jadi tidur gitu loh. Jadi memang benar-benar ibadahnya dimudahkan. Kalaupun memang anaknya bangun, kita taruh di stroller itu anaknya no problem, nggak masalah. Dengan kita kasih kesibukan seperti misalkan anak saya suka ngemil, dikasih cemilan, suka main dikasih mainan gitu. Kecuali kalau memang anaknya lagi pengen nyusu ya kita sholatnya kondisional aja sambil netein anak gitu. Bun, sebelumnya terima kasih untuk sharing ilmunya, sangat bermanfaat bagi saya khususnya. Saya ada di satu pertanyaan. Apakah selama melaksanakan ibadah umroh diperbolehkan membawa tas ransel? Karena saya lihat Bunda membawa tas ransel gitu di dalam kopernya. Terima kasih. Oke, jadi untuk tas ransel itu boleh. Untuk laskar-laskar itu biasanya akan melakukan pengecekan, tapi lebih banyak itu kalau di Madinah. Nanti akan dicek, terutama yang banyak diambil atau nggak boleh itu bawa kamera atau bawa kamera besar atau GoPro atau alat rekam, itu nggak boleh, apalagi kalau mau ke Raudhah. Kalau di Mekah juga nggak boleh ngerekam dengan alat, kalau handphone masih boleh, tapi kalau GoPro terus juga kamera SLR apa segala macam nggak boleh. Jadi kalau bawa tas ransel itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Bisa nggak sih Kak bawa makanan atau susu bayi dari Indo? Kebetulan anak aku cuma bisa minum susu UHT merek tertentu, mohon sarannya. Kalau membawa susu bubuk boleh, tapi kalau misalkan bawa susu UHT tidak boleh. Karena apa? Karena memang batasan air di kabin pesawat maupun bagasi pesawat itu ada batasnya, termasuk kayak air zam-zam itu kan juga ada batasnya. Membawa minuman atau air ke dalam koper itu pasti akan kena. Jadi boleh aja selama bubuk, tapi tidak disarankan kalau misalkan UHT, takutnya nanti kita udah bawa banyak-banyak ternyata nggak bisa dibawa kan, mubazir kan.
Assalamualaikum Bun, saya rencana mau bawa bayi 10 bulan umroh, tapi kira-kira bisa nggak ya Bun? Karena yang karena anaknya vaksin dari rumah sakit nggak lengkap. Baik Bun, untuk anak bayi itu tidak wajib vaksin meningitis ya, dan tidak akan ditanya juga apakah sudah lengkap vaksin atau tidak. Tapi yang ditanya adalah dapat surat rekomendasi sehat dari dokter atau tidak, karena jangan sampai nanti berkas administrasinya itu gagal hanya gara-gara kurang surat rekomendasi dari dokter. Biasanya kalau di Mekah, Madinah itu nggak akan ditanya sih, tapi yang ditanya biasanya justru di imigrasi Indonesia. Dia akan ngecek apakah bayi ini layak terbang atau tidak. Maaf, mau tanya untuk syarat bayi gimana ya? Vaksin meningitis bagaimana? Terima kasih. Lagi ada bayi juga mau umroh. Untuk tadi dijawab bahwa vaksin meningitis itu ada batasan usianya, dan bayi itu tidak diwajibkan untuk vaksin meningitis. Hanya saja mungkin bisa dilengkapi dengan vaksin influenza atau vaksin-vaksin lain yang memang bisa membantu imun atau kekebalan tubuh, karena kan ketika kita umroh itu baik dari segi cuaca benar-benar berbeda. Di sana kalau misalkan panas ya ekstrim banget, dingin juga ekstrim sekali, dan kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu apakah orang tersebut membawa virus atau tidak. Jadi alangkah lebih baiknya lengkapi dulu vaksin-vaksin yang lainnya. Walaupun vaksin itu tidak akan ditanya di imigrasi, tapi untuk mengantisipasi alangkah lebih baiknya semuanya dilengkapi sesuai dengan usianya. 10 jam di pesawat, anaknya rewel nggak mbak? Nggak suntuk dan lain-lain gitu. Alhamdulillah 2 kali anak saya umroh selama berjam-jam di pesawat. Yang pertama 10 jam ke Mekah, yang umroh yang kemarin itu kita ke Dubai dulu sekitar 8-9 jaman. Itu alhamdulillah aman, karena kita memberikan anak kita kesibukan. Kalau yang masih bayi itu sebetulnya lebih enak, karena apa? Kalau mereka bosen, mereka tinggal netek gitu ya, udah solve lagi. Tapi yang agak dewasa ini kadang itu yang membuat kadang bisa cranky atau apa. Biasanya pesawat-pesawat internasional itu akan ada layar besar di kursinya, yang mana itu ada musiknya, ada filmnya, ada gamesnya. Itu mungkin yang bisa mengurangi kebosanan anak-anak kita. Untuk empati di sana ya kak. Nah, ini dia yang menjadi pertimbangan kita ketika mau ngajak adiknya Almeida umroh kemarin, karena memang sedang transisi antara dia mau menuju ke empati. Dan kebetulan juga kita berangkatnya waktu itu lagi umroh Ramadan ya, yang mana makanan itu akan terbatas. Siang-siang nggak ada yang orang jualan makanan, apalagi makanan bubur anak gitu kan. Jadi memang itu salah satu konsen kami kenapa kami tidak membawa anak kedua kami, karena takutnya kebutuhan gizinya tidak tercukupi. Jadi sebaiknya ya bunda mempertimbangkan usia bayi yang sudah cukup settle untuk diajak pergi jauh, karena ketika anak masih empasi, apalagi belum bisa makan makanan rumahan, itu akan mempersulit kita selama di sana. Jadi solusinya adalah kita undur tanggalnya atau anak kita ditinggal gitu. Bun, itu di pesawat papa ya, baby basinetnya requestnya pas hari H berangkat atau sudah dari lama? Kalau melihat kebijakan di maskapai, baby bassinet itu dipesan jauh hari sebelum kita berangkat, terus tidak ada biaya. Cuma waktu kita itu mungkin dari pihak travelnya yang ada sedikit kecerobohan ya, jadi box bayinya itu tidak dilaporkan, sehingga kita membayar sekitar 800.000 waktu itu. Kebetulan yang bayarin ibu saya waktu itu, jadi saya terima beres aja. Saya nggak tahu prosedurnya seperti apa, tapi kata ibu saya harus mengisi form seperti itu. Halo kak, untuk botol minum bayi boleh dibawa ke kabin kah? Boleh, selama batasan minumannya itu mililiternya itu sesuai dengan ketentuan dari pesawat. Bun, tanya saat baby poop di masjid pas mau sholat gimana ya? Karena toilet lumayan jauh, dan kalau pakai tisu basah apa kita nggak najis kalau misal kena? Ya,
Untuk pertanyaan bayi pup atau ganti diapers selama kita umroh, itu ya memang harus kita bersihkan. Kita memang harus sediakan alas ompol. Kita harus sediakan tisu basah juga dan tisu kering untuk membersihkan area itu, dan jangan lupa membawa plastik sampah untuk membuang diapers anak kita. Terus kita kena najis nggak? Pasti kita kena najis dan kita harus wudhu. Maka dari itu kita dan suami benar-benar harus kompak atau saling membantu lah, karena masalah ini itu masalah yang cukup krusial, karena berhubungan dengan sah dan tidaknya kita nanti beribadah di toharohnya atau di bersucinya. Dan ketika anak kita udah selesai, kita otomatis wudhu kan. Nah, ini wudhu ini kita nggak mungkin bawa anak, karena apa? Lokasinya itu turun ke bawah untuk perempuan ke toiletnya, dan itu cukup merepotkan kalau membawa anak-anak. Jadi memang peran suami juga sangat penting di sini. Nah, kalau kemarin itu ketika kita umroh Ramadan, orang-orang tuh pada bawa kayak spray gitu. Untuk apa? Untuk wudhu. Kak, mau tanya dong, kalau babynya masih ASI di sana apa ada ruang laktasi nggak ya? Terus pas lagi jalan-jalan gimana tipsnya biar mengasinya tetap lancar? Oke, di sana tidak ada satupun ruang laktasi. Tapi paling nyaman memang kita itu berada di Masjid Nabawi. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu laki-laki dan perempuan itu benar-benar dipisah. Di gate ini khusus perempuan semua, laki-laki semua. Kalau di Masjidil Haram kita tuh selama bukan waktu sholat itu kita masih bisa bareng-bareng suami. Jadi kanan kiri laki-laki perempuan, selama itu nggak ngalangin jalan, mau sholat di situ bareng-bareng ya nggak masalah. Tapi kalau waktu sholat nanti ada formasinya sendiri. Jadi yang perempuan nanti di sebelah mana, laki-laki sebelah mana gitu. Dan terus kalau jalan-jalan gimana tipsnya biar mengasinya tetap lancar? Kita harus bawa gendongan. Terus kita memakai bra menyusui, yang mana kalau bra menyusui itu kan lebih memudahkan kita untuk memberikan ASI. Yang kedua, untuk mengantisipasi aurat kita keluar, kita harus memakai manset menyusui yang seperti ini. Jadi di sebelah kanan kirinya itu ada lubangnya. Gak cuma yang busui friendly doang, karena busui friendly doang itu kadang juga area dada kita bisa terbuka, tapi kalau yang busui friendly itu lebih terjaga lah. Terus tips lain untuk mengasihi ya kita banyak-banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa memperlancar ASI kita, karena nanti kita akan capek sekali, takutnya itu akan menghambat produksi ASI kita. Jadi kalau ayah bunda punya ASI booster, baiknya dibawa. Kak, mau tanya boleh pakai gendongan nggak pas ke Bukit Sofa? Boleh, kalau nggak capek. Boleh. Saya pun waktu anak saya mau ASI gitu ya, itu saya gendong. Jadi mau naik turun ya tetap digendong. Boleh banget. Justru sebetulnya itu lebih penting gendongan dibandingkan stroller. Kalau pakai gendongan itu kita bisa di mata dan anak bisa sama kita, tapi kalau pakai stroller enggak. Bun, mau nanya, kalau kita udah ihram tapi si kecil minta nenen itu membatalkan ihram nggak ya? Enggak. Jadi setahu saya itu tidak ada yang bisa membatalkan ihram, tetapi ada peraturan-peraturan atau larangan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita melanggar sesuatu itu akan kena dam gitu. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang haid ketika mau ambil niat untuk ihram? Jawaban ustadznya, perempuan yang haid tetap niat umroh ketika ambil mikot. Terus nanti selesainya gimana? Jadi perempuan itu selama dia belum menyelesaikan rangkaian umroh yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul, maka wanita tersebut harus menjaga larangan-larangan ihram. Contohnya, tidak boleh membunuh hewan selama di tanah haram, tidak boleh melakukan jima atau bersetubuh dengan lawan jenis, dan larangan-larangan lain seperti memotong kuku itu kan belum boleh, karena baru boleh dilakukan ketika tahallul. Terus bagaimana dengan wanita yang haid tersebut? Wanita yang haid tersebut harus menunggu sampai suci, baru setelah bersuci beliau harus melakukan rangkaian rukun-rukun umroh itu ya, harus tawaf, harus sa'i, baru tahallul, baru boleh beraktivitas seperti biasanya. Nah,
Jadi tidak ada yang membatalkan. Saya pun pernah nanya gini, kalau misalkan orang belum sampai tahalul terus udah pulang ke Indonesia gimana? Ya dia harus menyelesaikan itu, karena umrah itu ibadah yang harus selesai di situ gitu. Tidak ada yang membatalkan. Allah a'lam. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Next nanti kita akan ada Q&A lagi, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan umroh kita yang ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.